Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wasma'u ma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina kazzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Wa qala ta'ala aidan wala yahsabanna alladzina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim innama numli lahum liyazdadu isma walahum azabum muhin. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Membuka khutbah ini kami tentunya terlebih dahulu menyampaikan pesan atau wasiat khususnya untuk diri pribadi kami dan kepada kita sekalian. Marilah kita terus menerus dengan tiada henti-henti dan tiada bosan untuk selalu berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah yakin bekal yang terbaik di dalam mengarungi kehidupan ini, baik kehidupan selama kita di dunia ini, lebih-lebih lagi kehidupan kita di akhirat kelak. Tidak ada yang terbaik, bekalnya adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni sebagai seorang mukmin telah beriman, telah yakin, bahkan setiap hari kita ikrar di hadapan Allah langsung, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah semata-mata. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Khutbah Jumat saya pada kesempatan kali ini ingin menyampaikan tentang istidraj. Mungkin sebagian di antara kita sudah ada yang paham. Kalau sudah paham, mari kita lebih dalami lagi agar lebih paham. Kalau yang belum paham, mari kita usahakan untuk bisa paham. Ada yang menafsirkan bahwa istidraj itu berasal dari kata Arab daroja, yang berarti naik dari satu tingkatan atau dari satu level ke level atau tingkatan berikutnya. Kalau bahasa Indonesianya derajat begitu ya. Imam Abu Ali Al-Jurjani rahimahullah pernah menafsirkan secara istilah bahwa istidraj itu adalah Allah Subhanahu wa taala terus-menerus memenuhi kebutuhan seseorang atau seorang hambanya dari waktu ke waktu hingga penghujung usianya. Nanti setelah di ujung usia itu akan diganti dengan bencana dan siksa. Sementara Imam Al-Kafawi
mengartikannya bahwa Allah memberikan kepada hamba apa saja yang dia inginkan di dunia untuk menambah penyimpangan-penyimpangannya, menambah kesesatannya, menambah kebodohannya dan pembangkangannya, sehingga setiap hari ia sesungguhnya semakin jauh dari Allah. Ayat yang saya bacakan di awal tadi itu ada di dalam surat Al-A'raf ayat 182 ya. Walladzina kadzdzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ada kata-kata sanastadrijuhum yang ditafsirkan oleh sebagian ahli tafsir sebagai istidraj. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, nanti kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang mereka tidak ketahui. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Rasulullah di dalam hadis riwayat Ahmad dari Uqbah bin Amir pernah menyampaikan arti daripada istidraj itu. Kata Nabi, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya ala ma'asihi ma yuhibbu fa innama huwa tadraj." Summa tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahnan 'alaihim abwaba kulli syai'." Dan seterusnya. Nabi membaca salah satu ayat yang kemudian sampai selesai. Kata beliau, "Jika kamu melihat Allah memberikan kemewahan dunia kepada hambanya yang suka melanggar perintahnya, maka itulah yang disebut istidraj." Ya, kemudian beliau membaca firman Allah surat Al-An'am ayat 44 yang artinya, maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka oleh kami, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong, maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Memahami arti istidraj ini, maka kalau bahasa saya mungkin semacam jebakan. Ya, Allah itu mengumpan kepada seseorang, kepada hambanya. Umpannya itu adalah kesenangan-kesenangan, kebahagiaan-kebahagiaan, kesuksesan-kesuksesan. Padahal di balik kesenangan itu, di balik kesuksesan itu sesungguhnya ada banyak hal yang maksiat, yang dosa yang mereka lakukan. Tapi mereka justru bangga. Contoh gampangannya, misalnya ada kompetisi, apalah kompetisinya, mau jadi pejabat kah, mau jadi menang, atau mau jadi seseorang yang hebat. Dia melakukan kecurangan, dia melakukan yang tidak dihalalkan oleh Allah. Misalnya menyuap, misalnya menzolimi teman. Kemudian dia sukses, diberi kesuksesan, berhasil dia, menang dia. Dan setelah menang, dia dengan bangganya mengatakan, ini adalah takdir baik dari Allah untuk saya. Dia senang, dia gembira, dan merasa bahwa itu adalah kebaikan dari Allah. Hati-hati. Ini adalah jebakan dari Allah. Dan ketika istidraj ini berlaku, maka orang seperti ini kemudian oleh Allah terus diberi kesenangan-kesenangan, terus diberi kemenangan-kemenangan, dan terus merasa bangga, dan terus juga dilakukan kejahatan-kejahatannya. Maka kembali kepada arti istidraj,
Na'udzubillahi min dzalik. Nanti ada saatnya. Ya, ada yang menafsirkan apakah selagi masih di dunia ini atau sudah di akhirat dia akan dibinasakan oleh Allah dan kemudian kaget, sekonyong-konyong, dia terdiam, dia menyesal. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kalau kita hayati, memang dalam kehidupan ini, ya kalau kita boleh bagi, ini kan ada 4 macam ya. Ada manusia yang taat kepada perintah Allah, kemudian juga dia menjauhi larangan Allah, dan bahagia dalam hidupnya. Tapi dia taat, memang benar dia. Kalaupun dia berkompetisi dengan cara yang jujur, dengan cara yang diridhoi Allah, kalaupun dia bisnisnya adalah yang halal, menjauhkan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, pokoknya benar-benar takwa dan bahagia. Itu kelompok pertama. Kemudian kelompok yang kedua adalah sekelompok manusia yang senantiasa taat kepada Allah. Dia taat, dia berusaha juga menghindari larangan-larangan Allah, pokoknya bertakwalah. Tetapi nasibnya sengsara. Secara zahir, secara ekonomi, hidupnya pas-pasan. Ya. Nah, maka kalau untuk kelompok pertama itu anjurannya adalah harus banyak-banyak bersyukur. Kalau kelompok yang kedua ini itu harus banyak-banyak bersabar. Tapi tentunya biasanya kelompok yang kedua, kalau dia memang tipenya orang al-muttaqin yang bertakwa, walaupun secara zahir, secara ekonomi dia itu kelihatannya rendah, dia kelihatannya pas-pasan, menderita, tapi sebenarnya biasanya hatinya itu bahagia. Karena memang dia punya kekuatan, kekayaan yang lain yang bersifat ruhaniyah, kekayaan hati. Kemudian kelompok yang ketiga adalah manusia yang maksiat, melanggar perintah Allah, senang berdosa tetapi bahagia. Dan kelompok yang terakhir adalah manusia yang senantiasa maksiat atau melanggar perintah Allah tapi juga susah hidupnya. Nah, kalau istidraj ini biasanya berlaku pada kelompok yang ketiga. Dia itu remehkan perintah Allah, diremehkan, yang penting dia senang, yang penting dia berhasil. Dan dia berhasil. Diumpan oleh Allah, dijebak oleh Allah, diberi terus keberhasilan. Bahkan konon sebagian ulama ada yang menafsirkan, ketika kita misalnya umurnya panjang tetapi sedang maksiat, hati-hati. Itu sesungguhnya sedang dijebak oleh Allah. Allah memberi kesempatan tetapi dia tidak mau bertobat, tidak mau kembali kepada Allah, terus saja menikmati kesenangan dengan kejahatan-kejahatannya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ayat yang kedua yang saya bacakan tadi itu dari surat Ali Imran 178. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa la yahsabannal ladzina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim innama numli lahum liyazdadu isma wa lahum azabum muhin. Kata Allah. Nah, ini sebagian ahli tafsir mensejajarkan, mengidentikan, walaupun dia orang beriman tetapi ketika diberi istidraj oleh Allah itu diidentikan sama dengan kekafiran. Sekali-kali orang-orang kafir itu mengira, karena memang wataknya, sikapnya sama. Mereka mengira bahwa tenggang waktu yang Allah berikan, yang kami berikan kepada mereka, itu adalah lebih baik dan kebaikan bagi mereka. Sesungguhnya kata Allah, tenggang waktu yang kami berikan kepada mereka hanyalah agar dosa mereka semakin bertambah. Na'udzubillahi min dzalik. Dan mereka akan mendapat azab yang
menghinakan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Tentunya kita tidak ingin terjebak pada istidraj ini. Artinya kita memang punya hak untuk sukses, siapapun untuk bahagia adalah hak semua manusia, semua ciptaan Allah. Hanya pesan Allah memang ketika kesuksesan itu kita raih, ketika kebahagiaan itu kita raih, jangan lupakan Allah. Kan begitu. Begitu juga dalam meraih kesuksesan, dalam meraih kebahagiaan, harus usahakan selalu mengingat-ingat rambu-rambu Allah. Caranya berkompetisi silakan, tapi banyak sekali ketika kompetisi itu digelar, banyak sekali larangan-larangan. Misalnya jangan menyuap, ya kan begitu. Ar-rashi wal murtashi kulluhum finnar adalah salah satu yang selalu disampaikan oleh para khotib, para penceramah. Orang yang menyuap dan yang disuap itu kedua-duanya masuk neraka. Dalam hadis lain, kedua-duanya dikutuk, dilaknat oleh Allah dan oleh Rasulnya. Na'udzubillah. Berdagang bisnis silakan, bisa menjadi sukses, jadi pengusaha hebat. Tapi ingat, jangan menyalahi hukum jual beli yang asli, yang halal. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli tetapi mengharamkan riba. Periksa jual beli kita, apakah ada unsur-unsur riba, apakah ada unsur-unsur mencekik leher orang lain, unsur-unsur membuat orang lain menderita dari usaha-usaha dan bisnis kita itu, dan seterusnya dan seterusnya. Maka dari itu, menutup khutbah ini ada baiknya kita berbekal pada salah satu ayat Allah, yakni dalam surat An-Nahl ayat 97, kata Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanadziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang terus beramal soleh, berbuat kebaikan, apakah dia laki-laki atau perempuan, dan dia itu terus mempertahankan keimanannya, dipadukan antara amal soleh dengan keimanan, ini harus saling melengkapi, tidak bisa berpisah satu sama lain. Sebab ada orang yang amalnya soleh, amalnya baik, tanpa dilandasi keimanan, hati-hati, bisa sesat, bisa nyasar amalnya, bisa bukan karena Allah, karena imannya bukan kepada Allah. Ada orang yang sebaliknya beriman kepada Allah, yakin, percaya, pokoknya tidak ada Tuhan selain Allah, Allah Maha Pencipta, semua ini ciptaan Allah, tetapi dia tidak melakukan amal soleh, amalnya buruk, juga bahaya. Makanya ayat ini mengandung pengertian antara amal soleh dan iman harus menyatu, dan itu kita pegang teguh. Dan orang-orang yang seperti ini, kata Allah, akan diberi hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, dan akan diberi bonus, diberi pahala, diberi ganjaran oleh Allah atas kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan itu, yakni kebaikan yang berupa amal soleh yang dilandasi dengan iman. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami, bisa menjadi bahan renungan buat kita semua, sehingga kita juga berharap terhindarkan, terjauhkan dari istidraj ini. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Innal hamdalillah